Vaksin Sinovac buatan Cina menjadi merek vaksin pertama yang disuntikan ke sejumlah pejabat dari presiden hingga selebritas. Badan POM menyatakan tingkat efikasi atau keampuhan vaksin Sinovac sebesar 65%. Artinya vaksin ini mampu menghalau virus corona di dalam tubuh sebesar 65%. Namun demikian mereka yang sudah menerima vaksin tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Sudah bersama saya penerima vaksin pertama di Solo, Mariana Riki Prihatina, dan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Zulis Ikawati. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam, Mbak Rosi. Prof Zulis, saya ke Mariana dulu ya. Mariana, tadi saya mendengar bahwa Anda adalah termasuk yang menerima vaksin pertama. Rasanya sebagai wartawan, Anda satu-satunya wartawan per hari ini yang sudah menerima vaksin ya? Iya, mungkin begitu Mbak Rosi, tapi saya nggak tahu apakah benar. Tapi memang dari teman-teman yang di Solo memang wartawan ya saya, jadi boleh diulang saya wartawan pertama di Solo yang menerima vaksin Sinovac ini. Bagi mereka yang ingin cepat-cepat divaksin, patut sih merasa sangat iri pada Mariana, beruntung sekali bisa cepat dapat vaksin. Iya, saya merasa sangat beruntung sekali karena saya bukan public figure, bukan tokoh masyarakat atau apapun. Kemudian saya diberi kesempatan ini, jadi saya tidak kenapa tidak begitu, karena ini merupakan salah satu ikhtiar saya untuk ikut selain saya juga ikut promosi kalau vaksin ini juga baik begitu, saya juga merasa seperti saya harus menceritakan pengalaman saya begitu, bahwa apapun yang dilakukan masyarakat di luar sana itu tidak perlu ada begitu kan, ada informasi-informasi yang sangat tidak baik sekali di luar sana. Bagaimana ada orang-orang yang meminta menolak vaksin, meminta agar mungkin menolak vaksin yang khususnya yang merek yang ini begitu, dan berbagai macam narasi yang di luar sana. Dan saya yakin kemarin ketika Wali Kota Solo meminta saya untuk mewakili teman-teman media, itu juga salah satunya agar saya juga bisa menceritakan kepada masyarakat pengalaman saya begitu, dan bikin masyarakat lebih yakin untuk ikut vaksinasi. Menarik juga ya, begitu, Mbak Rosi. Supaya ada produk jurnalistik yang bisa secara real kamu bikin untuk dibaca oleh warga Solo tentang betapa vaksin ini dibutuhkan dan aman dan halal. Ada rasa-rasa, biasanya kan nanya, Presiden juga menjelaskan rasanya gimana. Kamu ada rasa-rasa tertentu nggak, Mar? Tidak ada sama sekali. Jadi bahkan tadi Dokter Tirta bilang tambah lahap makan katanya. Ya. Ini berarti saya sudah sekitar 10 jam sesudah saya mendapatkan vaksin. Artinya berarti saya tidak merasakan apapun. Kalau 30 menit pertama observasi untuk KIPI itu saya pikir akan ada gejala yang sakit atau apa begitu, tapi tidak ada. Bahkan bekas suntikan saya ini, bahkan kalau saya kan sudah sering sekali untuk rapid serologi itu kan yang diambil darahnya di lengan, itu saya sering sekali. Tapi ini boleh dibilang rasa sakitnya itu lebih sakit ketika rapid serologi daripada menerima vaksin ini. Jadi nggak ada rasa apapun. Sudah tidak sakit. Kemudian efeknya sesudah saya menerima vaksin juga nggak ada. Demam, saya tidak merasakan demam atau keringat dingin atau ruam atau apapun yang bahkan efek-efek yang boleh dibilang ringan, yang di dalam diceritakan di efek samping atau apapun yang ringan, itu saya sama sekali tidak merasakan. Wow, jadi syukurlah. Rasanya senang dengarnya. Oke, gitu. Jadi saya benar-benar pengen meyakinkan ke masyarakat kalau ini tuh baik sebagai salah satu upaya preventif terhindar dari virus SARS-CoV-2 menurut saya. Ya. Saya ke Prof Zulis Ikawati, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Prof, tadi kita sudah dengar cerita dari Mariana. Efek samping itu begitu sudah lewat, let's say 24 jam, memang sudah nggak akan terasa apa-apa lagi ya? Atau masih harus ditunggu lagi? Iya, jadi untuk efek samping, terutama untuk vaksin, memang biasanya ditunggu 30 menit pertama, kemudian nanti 24 jam. Tapi biasanya efek sampingnya adalah reversible ya, jadi cepat pulih kembali, jadi begitu. Ya, Prof, saya mau masuk ke soal tema kita, hak dan kewajiban, karena masih banyak mereka yang menolak untuk vaksin. Menurut Prof Zulis, mengapa masih ada mereka yang belum mau divaksin? Apakah ini karena tidak percaya vaksin atau lebih kepada produk negara tertentu? Ya, jadi
Pertama mungkin masalah tidak tahu ya. Jadi sebetulnya masalah gerakan anti vaksin itu kan bukan hal yang baru. Vaksinasi itu kan sesuatu yang sudah lama dan itu ternyata banyak juga orang-orang atau gerakan-gerakan anti vaksin. Ada yang mengatakan itu konspirasi lah, ada yang mengatakan itu mengandung bahan berbahaya dan sebagainya begitu. Apalagi kemudian ada sentimen terhadap negara tertentu misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk Sinovac ini saya ingin menjelaskan kepada para pemirsa semuanya ya. Banyak pertanyaan kepada kita bahwa kenapa sih kok Indonesia pilihnya Sinovac, kenapa nggak Pfizer misalnya atau yang lain begitu ya. Nah, ini mungkin sebetulnya harus dipahami juga. Jadi Sinovac ini, vaksin Sinovac ini memiliki platform yaitu menggunakan inactivated virus. Yang mana platform ini adalah teknologi yang sudah sangat dikuasai oleh PT Bio Farma. Kita tahu di Indonesia punya industri farmasi yang spesifik untuk memproduksi vaksin dan sudah mengekspor juga produk-produknya ke luar negeri dan mereka banyak menggunakan teknologi ini yaitu inactivated virus yang ini merupakan well established teknologi dan dari dari vaksin-vaksin yang lain misalnya seperti vaksin untuk hepatitis misalnya polio itu semuanya menggunakan platform tersebut dan juga secara efikasi secara keamanan sudah terjamin atau sudah terbukti banyak keamanannya begitu. Jadi kemudian juga ini Mbak Rosi masalah penyimpanan ya karena kebetulan vaksin ini lebih mudah karena disimpan dalam 2 sampai 8 derajat. Ya, kemudian kita juga pastinya berharap bahwa Indonesia jangan tergantung terus nih sama impor karena bisa memproduksi sendiri. Nah, karena teknologinya sudah dikuasai, maka inilah yang dipilih oleh Bio Farma supaya nanti kemudian bisa memproduksi sendiri begitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan daripada menggunakan vaksin Sinovac ini. Baik, saya masih akan kembali lagi untuk melihat mengapa orang masih ada penolakan. Mungkin bagus juga Mariana, karena Anda sebagai wartawan melihat suara-suara itu di lapangan. Kami kembali saat lagi.